Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan bagi kita semua. Dan kembali renungan yang ingin saya bagikan di pagi hari ini adalah renungan yang diambil dari Lukas pasal yang pertama, dari ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Kata Maria kepada malaikat itu, ini setelah Maria menerima kabar bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak, yaitu Yesus Kristus. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini saya beri judul, "Bagi Allah tidak ada yang mustahil." Dari pembacaan kita, dari perenungan kita di ayat yang ke-37, paling tidak ada dua kesimpulan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kesimpulan yang pertama berbicara tentang Maria yang belum bersuami, tetapi ternyata Tuhan izinkan, Tuhan pakai dia menjadi ibu dari Yesus Kristus. Tetapi di sisi lain juga ada seorang ibu yang sudah sangat tua, Elisabet. Dikatakan mandul, tetapi Tuhan izinkan dia juga menjadi ibu dari Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudara terkasih, dari bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa memang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ada hal-hal yang di luar pemikiran manusia, bahwa seorang wanita mengandung tentunya harus bersuami, harus ada hubungan suami dan istri. Tetapi juga manusia atau seorang wanita bisa hamil jika usianya masih cukup, masih memungkinkan untuk hamil, dan juga tidak mandul. Tetapi sekali kesimpulan yang pertama, memang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi kesimpulan yang kedua berbicara tentang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau kita melihat manusia, ternyata juga manusia tidak mampu atau mustahil dalam menyelesaikan masalah yang paling serius dalam kehidupannya, yaitu dosa. Sejarah dunia mencatat bagaimana manusia berusaha mencari perkenanan Tuhan melalui agama. Sudah berapa banyak agama dalam dunia ini yang sudah punah maupun yang masih eksis sampai sekarang. Bahkan manusia juga berusaha dengan kesalehan hidup, dengan berbuat baik, lalu dengan melakukan berbagai macam cara. Tetapi segala upaya, segala usaha yang dilakukan oleh manusia itu sama sekali nihil. Karena Efesus 2 ayat yang ke-8 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan." Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan Allah menjawab kemustahilan itu dengan cara yang ajaib. Yohanes 3 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Haleluya! Bahwa Allah menjawab kemustahilan dari apa yang dicari oleh manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal melalui perawan Maria. Bapak Ibu sudah terkasih, sehingga kita bisa melihat bahwa Natal adalah jawaban. Natal adalah jawaban dari kemustahilan yang tidak bisa diberikan oleh dunia, dari segala usaha yang manusia lakukan. Allah memberikan jawabannya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih,
Mari kita sekali lagi memaknai Natal di tahun ini dengan mari kita bersungguh-sungguh bahwa Allah begitu mengasihi kita. Allah begitu sayang kepada kita. Mari kita juga wujudkan kasih sayang Allah itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur bahwa Natal adalah jawaban dari kemustahilan yang berusaha dipecahkan oleh manusia. Kemustahilan yang berusaha dicari oleh manusia. Kami bersyukur karena Engkau mau datang ke dalam dunia menjawab kemustahilan itu. Engkau menyelamatkan kami. Engkau menjadi Tuhan kami. Engkau menjadi juru selamat kami. Kami bersyukur untuk itu Tuhan, dan ajar kami agar kami sungguh-sungguh memaknai Natal itu di tahun ini dengan sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua di dalam setiap kegiatan kami dan aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu.